Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Dimanapun Anda sedang berada, apa kabarnya? Ya, semoga Anda semua, siapapun Anda, semoga kabarnya baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga lancar dan berhasil. Nah, kesempatan ini Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP mengajak anak-anakku sekalian, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KPM. Apa itu? Yaitu adalah matematika untuk persiapan. Kalau besok Anda ada pelajaran di sekolah matematika, nah sekarang persiapan. Ya, nah, persiapan inilah merupakan matematika pra-KPM. Bisa juga PR ya toh, atau tugas mandiri dari guru. Ya, ditugaskan anak sekalian, ini pelajari dulu, ya kan, besok akan kita bahas. Nah, seperti itu. Nah, apa materinya? Masih kelanjutan dari perpangkatan, yaitu adalah bentuk akar. Nah, kali ini kita akan langsung menyederhanakan bentuk akar. Tapi kita akan periksa dulu sebelum kita menyederhanakan bentuk akar, kita akan mengetahui pengertian akar. Ya, ini. Dari mana? Tentu kita adalah dari sini, dari suatu bilangan A dipangkatkan N sama dengan B. Nah, ini adalah operasi pangkat, operasi perpangkatan. Punya lawan, ya, atau kembali lawan ya, lawan, lawan, kebalikan dari operasi pangkat, yaitu adalah ada dua di sini, ada logaritma dan ada apa? Ada akar. Seperti misalnya adalah yang sudah sering kita pelajari kali lawannya apa? Bagi. Kemudian tambah lawannya kurang. Ya. Nah itu seperti itu. Nah di sini pangkat punya dua lawan ya. Jadi A pangkat N sama dengan B, maka A log B sama dengan N. A apa bilangan pokok, B-nya yang numerus yang dicari akarnya apa, logaritmanya, N-nya apa bilangan pangkat. Jadi kalau begitu logaritma itu adalah mencari pangkat. Nah, bagaimana dengan akar? Ini dibaca akar pangkat N dari B sama dengan A. B ya, akar pangkat N dari B sama dengan A. Ini adalah bentuk akar. Mencari apa? Mencari bilangan pokok yang dipangkatkan. Yaitu adalah apa di sini? A. Ya. Ini adalah ekuivalen ya. A pangkat B sama dengan akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari B sama dengan A. Ini adalah ekuivalen. Juga ekuivalen dengan apa? Dengan A log B sama dengan N. Ya, kalau ketahui A log B sama dengan N, kita bisa mencari bentuk pangkatnya, tapi juga bisa mencari bentuk akarnya. Ya. A log B sama dengan N, maka akar pangkat N dari B adalah A. Oke. Baik, sekarang kita langsung cari lihat contohnya biar tidak lama-lama. Nomor 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka akar pangkat 8 sama dengan 2. Ya, oke. Paham ya? Diabaikan dulu yang logaritma ya. Ini dulu. Yang akar dulu. Nomor 2, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Betulkah? Ya, coba kalian hitung langsung ya. 2 kali 2 sebanyak 7 faktor. Maka akar pangkat 7 dari 128 adalah 2. Oke. Nomor 3, 5 pangkat 2 yang mudah nih. Mudah. 5 pangkat 2 sama dengan 25, maka akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Ini tidak ada nggak ditulis ya, akar pangkatnya nggak ditulis. Ini khusus untuk akar pangkat 2. Seperti pangkat 1, pangkat 1 satunya nggak ditulis. Kan? Nah di sini akar pangkat 2 juga tidak ditulis. Nomor 4, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi
Ekuivalen dengan apa? Akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. 5. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Maka akar pangkat 2 dari 49 adalah 7. Akar kuadrat ya. Sama dengan 7. Kemudian yang berikutnya ada contoh lagi. 2 pangkat negatif 2 sama dengan apa? 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Maka 1/akar pangkat 2 dari 4 sama dengan berapa? 1/2 atau setengah. Berikutnya nomor 7. 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 pangkat 3 sama dengan 1/64. Sehingga ini 1/akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 1/4. Jadi 1/4 ini kalau pangkatkan 3 menghasilkan berapa? 64. Ya, oke. Nah, itu untuk contohnya. Sekarang berikutnya apa? Oh, ini ada soal. Ada soal latihan. Ini soal latihan ya. Sederhanakan soal berikut ini. Kita menyederhanakan. Tapi sebelum kita menyederhanakan, kita dulu. Kita lihat sifat-sifatnya dulu. Ya. Sifat-sifat dari akar pangkat 2. Oh ya, ini akar pangkat 2 ya. Kita lihat. Kita lihat terlebih dulu rumus-rumus dari bentuk akar pangkat 2 ya. Jadi suatu bilangan akar pangkat 2 itu adalah sama dengan bilangan A itu tidak dapat ditarik akar. Jadi dia nggak bisa disederhanakan lagi, maka ditulis dengan akar A. Ya, merupakan bilangan irasional. Seperti misalnya, gimana? Akar dari 9 sama dengan 3. Nah, kalau akar 3, nggak bisa. Nah, dituliskan berapa hasilnya ya, tetap ditulis di bawah tanda akar. Ya ada, akarnya ada, kan ya. Nah, itu maksudnya. Jadi, bilangan di bawah tanda akar ini adalah bilangan irasional. Akar 2. Kalau akar 4, irasional atau rasional, ya kan? Akar 4 adalah 2, adalah rasional. Masih ingat nggak? Bilangan rasional, anak-anak sekalian, bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk bagi. Ya, misalnya 4/1, 8/2, ya kan, sama dengan 4, ya kan. Jadi 4 itu bisa dinyatakan dengan berbagai bentuk atau cara, berbagai cara, ya, dalam bilangan rasional. Akar 4 sama dengan 2. Kalau akar 2, irasional, ya gitu. Nah, baik. Sekarang yang kedua, A akar B ditambah C akar B. Ini akar B merupakan apa? Merupakan faktor sekutu dari suku pertama dan suku kedua. Maka menurut sifat distributif ini dapat ditulis sebagai A tambah C akar B. Juga berlaku juga untuk pengurangan. A akar B dikurangi C akar B. Ya, akar B adalah apa? Faktor sekutu. Maka bisa difaktorkan jadi A kurang C akar dikalikan akar B. Oke. Kemudian yang nomor 5, A kali C akar B. Sama dengan apa? Akar B ini belum bisa disederhanakan. Maka tulis tetap akar B. Yang dikalikan adalah A kali C. Jadi A kali C kali akar B ini. Kemudian akar A kali akar B sama dengan akar AB. Jadi di bawah tanda akar ini ada bentuk perkalian ya, A dan B. Atau bisa ditulis juga dibalik. Akar AB sama dengan akar A kali akar B. Ya, gitu ya. Yang nomor 7. Akar B, A akar B kali
C akar D. Nah, ini yang A dan C bisa dituliskan AC. Kemudian yang di bawah tanda akar, sama-sama di bawah tanda akar pangkat 2, maka ditulis atau akar kuadrat, akar B kali D. Ini adalah akar B kali akar D. Ya. Ada bentuk sekawan. Nah, ini bentuk sekawan. Ini N bukan termasuk ya, nih bukan termasuk anggota yang di sebelah kanan ya. Nah, bentuk sekawan seperti ini misalnya. Ada dua faktor. Faktor pertama akar A ditambah akar B. Faktor kedua akar A dikurangi akar B. Nah, ini perhatikan. Ya, pada suku pertama, dari faktor pertama, suku pertamanya A, suku keduanya A. Pada faktor kedua ya, faktor pertama, suku pertama, faktor pertama adalah B. Nah, suku kedua, faktor kedua adalah kurang C, minus C. Ya, ini sama kan? Sama, cuma tandanya apa? Yang pertama, akar B-nya plus, yang kedua, akar B-nya negatif. Maksudnya positif, bukan plus ya. Jadi akar B positif, akar yang ini adalah yang belakang adalah akar B-nya negatif. Nah, ini kalau dikalikan, ya ini namanya apa? Bentuk sekawan. Ini kalau dikalikan, ya ini kan suku 2, tambah yang faktor kedua suku 2 kurang. Kalau dikalikan hasilnya A kurang B. Nah, mungkin lebih jelas lagi di sini nih. Oh ya, nomor 9, nanti kita bahas juga nomor 9 ya. Nih, perhatikan nih, hasil kali bentuk sekawan. Oh, perhatikan. Nah, ini P plus Q, ini faktor pertama, dikalikan P kurang Q faktor kedua. Ya, ini kalau dikalikan apa? P kali Q, P kali P kuadrat, P kali min Q, min PQ, Q kali min Q adalah min Q kuadrat, ya kan, gitu kan. Nah, sudah semua komplit ya? Oh ya, ini yang apa tadi? Sorry, kita mulai. P kali P kuadrat, P kali min Q, min PQ kuadrat, Q kali P tambah PQ kurang P minus Q. Nih, sorry. Q kali minus P, min Q kali minus Q, jadi minus Q kuadrat. Tadi, sorry bahasanya lidahnya nih kebuntir-buntir ya, sorry. Nah, berikutnya ini hasilnya apa ini yang di tengah ini? Minus PQ ditambah PQ habisnya tinggal P kuadrat, ini kurangi Q kuadrat. Ini yang disebut dengan selisih 2 kuadrat. Jadi bentuk sekawan ini boleh bolak-balik ya. Plusnya ini, tanda plusnya bisa bolak-balik, bisa di depan, bisa di belakang. Hasil kalinya adalah berwarna selisih 2 kuadrat. Oke. Nah, ini tadi kalau dikalikan, betul sama dengan AP. Apakah betul sama dengan AP ini tadi? Bentuk sekawan akar A ditambah akar B kali akar A kurang akar B. Apa betul sama dengan minus AB? Nah, coba perhatikan nih. Sebelah kanan ya. Nih. Akar A tambah akar B kali akar A kurang akar B. Akar A kali akar A hasilnya A. Akar A kali akar minus akar B hasilnya minus akar A akar B ditambah akar B kali akar A, bisa tulis menjadi akar A kali akar B, menurut ya, menurut abjad. Akar B kali akar B adalah B pangkat 2. Ini bisa disederhanakan nih. Ini dua suku ini hanya tanda bedanya. Nah, bedanya apa tanda? Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau dijumlahkan yang tengah ini kan 0. Maka hasilnya tinggal A dikurangi apa? B. Ya, itu. Oke, bisa diingat-ingat ya. Bentuk sekawan. Hasil kalinya adalah merupakan apa? Selisih 2 kuadrat. Kita lanjut untuk berikutnya.
Apa nih? Oh iya, Bapak dan Ibu, anak sekalian para pengunjung, dimohon dengan sangat ya untuk bantu Pak Jana subscribe. Oke, ya. Terima kasih subscribe-nya. Kita lanjut. Nah, pembahasan nomor 1 nih. Nah, akar 98. Ya, saya 98 itu bisa ditulis menjadi apa? Akar 49 kali 2. Ini bisa ditulis kalau menurut apa tadi, rumus tadi, ada tulis akar 49 kali akar 2, ya kan? A kali B sama dengan AB. Nah, tulis apa? Akar 49 kali akar 2. Akar 49 berapa? 7 kali akar 2. Jadi ini tadi akar 49 kali 2, ya itu sama dengan akar AB, sama dengan akar A kali akar B gitu ya. Akar 49 kali akar pangkat 2, akar 2, akar 49 7, ya akar pangkat 2, akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya akar apa nih? A kali B, ya, akar sorry. A kali akar B sama dengan A akar B. Ditulis ini. Jadi ini hasilnya apa? 7 akar 2. 7 akar 2. Ya gitu ya. Oke. Yang nomor 6 nih. Yang agak banyakan. Nah, dengan cara yang sama, bagaimana? Bisakah kalian mengerjakan yang nomor 6 ini? Ya, baik, sama-sama yuk. Nah, ini ada alatnya atau sifat tadi. A akar B sama dengan A kali akar B. Ya, itu ya artinya ya. Nah, sekarang A akar 150. Nah, kita sederhanakan seperti itu. Akar, oh ya, yang belum subscribe, kami tunggu. Terima kasih Anda semua yang sudah subscribe. Kita lanjut. 2 akar 150 sama dengan 2 akar berapa? Akar berapa? Ayo, 150 itu berapa? 25 kali 6. Ya, jadi nanti ini akar 25 kali akar 6. Ini 3 kali akar 54. Akar 54 itu berapa sih? Berapa? Akar berapa? Yaitu adalah 2 kali 27. Ya. Kemudian ini 294 berapa? Akar berapa? Ayo. Ya. Oke, kalau karena ini adalah belajar, maka sekarang coba saya berbaik hati. Langsung saja, biar mudah ya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi 54 itu dinyatakan sebagai 9 kali 6. Sedangkan 294 dari mana? 49 kali 6. 486 dari 81 kali 6. Ya oke. Sekarang kita tulis dalam bentuk akar dari perkalian di bawah tanda akar ini. Yaitu 2, pertama 2 akar 25 kali akar 6, terus dikurangi 3 akar 9 kali akar 6, kurangi akar 49 kali akar 6, ditambah 3 akar 81 kali 6. Jadi ternyata mengandung 6 semua nih, semua susunya. Ya kan? Ini sebagai faktor apa? Sekutu. Ya, oke. Kemudian dihitung masing-masing yang ada di bawah tanda akar. 25, akarnya berapa? 5. 5 kali 2 hasilnya berapa? 10. Gitu. 10 kali berapa? Nah, ini ada kuncinya. Akar AB sama dengan akar A kali akar B. Ini
Maka 25 kali akar 6. Maka 25, 5 kali akar 6. Ya gitu ya. Nah, ini. Oke, sudah dituliskan 2, 25 akarnya 5, akar 6 tetap kita tulis akar 6. Kemudian ini 3, akar 9 berapa 3, akar 6 tetap kita tulis seperti ini, akar 4 97, kali akar 6, 3 kali 81, akarnya berapa 9, kemudian kalikan 6. Nah sekarang masing-masing suku dikerjakan. Kerjakan maksudnya apa? Disederhanakan. 5 kali 10 kali akar 6, 10 akar 6. Ya gitu ya. 3 kali negatif 3, 9 akar 6. Berikutnya akar 6 kali berapa nih? 7 kali akar 6 ditambah, oh ya ini nggak bisa sederhanakan lagi ya, ini yang 7 ya. Nah, kita nunggu nanti hasilnya nih. Untuk suku-suku yang lain. 3 kali 9 kali akar 6. Ya, ini dikalikan dulu 3 kali 9 itu. Ya, karena akar 81 ada 9. Oke, yang itu lengkung-lengkung kita tulis. Jadi hasilnya pertama adalah berapa? 10 akar 6. Ini 10 akar 6 dikurangi ini 9 akar 6. Oke. Ini 7 akar 6, ini berapa? 27 kali akar 6. Oke. Ya, cukup simpel ya. Bisa diketahui ya. Nah, hasilnya apa sekarang? Hasilnya semua mengandung akar 6. Berarti semua sukunya mengandung akar 6. Berarti sejenis ya. Karena mengandung faktor yang sama, yaitu adalah akar 6. Langsung saja kita hitung. 10 keranjang kurangi 9 keranjang masih 1 keranjang, kurangi 7 keranjang masih 6 keranjang, ditambah 27. Yang gitu ya. Hasilnya berapa? Tadi 10 kurangi 9, 1 kurangi 7, 1 kurangi 7 berapa? 7 akar adalah minus 6. Minus 6 ditambah 27 masih 21 akar 6. Gitu ya. Oke. 21 akar 6. Nah ini yang saya tulis di belakang ini sebagai pengingatnya. Pengingat. Nah seperti ini. Tadi kita gunakan di mana nih? A akar B sama dengan A kali akar B. Mana? Kita gunakan di sini ya. Ini. 2 akar 25 kali 6. Yang tulis 2 kali akar 25 kali akar 6. Ya, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nomor 10. Ya, 10 apa ini? Nah, ini merasionalkan penyebut kelihatannya. Ya. 2 akar 3 ditambah akar 2 dibagi 2 akar 3 kurangi akar 3. Sama dengan, ada berapa nih pembilang ya, pembilangnya ini. Tulis 2 akar 3 ditambah akar 2. Dibagi akar 2 kurangi akar 3. Gimana? Nah, kemudian agar penyebutnya ini agar menjadi rasional, dari irasional harus kita rasionalkan dengan cara apa? Mengalihkan dengan apa? Dengan bentuk sekawannya. Ya ini 2 akar 2 kurangi akar 3 ya, sekawannya akar 2 ditambah akar 3. Tapi ini adalah harus pembilang dan penyebut pengalihnya harus sama. Karena apa? Ini sesungguhnya 1. Suatu bilangan kalau kali 1 tetap nilainya. Ya, maka di sini pembilang dan penyebut sama. Ya, supaya hasil kalinya tetap sama nilainya. Ini adalah sesungguhnya adalah apa? Adalah 1. Ya. Akar 2 tambah akar 3 dibagi akar 2 tambah akar 3. Itu 1. Sehingga ini tidak berubah. Nah, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya, apa akan terjadi? Coba kita perhatikan.
Nah, itu tadi bentuk sekawannya. Oke. Yang nggak pakai mana bentuk sekawan ini yang di atas ya. Yang di atas ini nih. Yang kita pakai ini. Untuk ini. Ini kali ini. Ya oke. Akar 2 kurang akar 3 kali akar 2 tambah akar 3 ya. Oke, sama dengan apa? Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kalau yang bawah apa nih penyebutnya? Kali penyebut hasilnya apa? Kuadrat suku 2. 2 kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2. 3 dikuadratkan 3. Nah, sekarang pembilangnya. Bilangnya tentu ini ya. Nih, kali ini kali ini kali ini kali ini. Ya, gitu ya mengalikannya. Baik, lanjut. Ya, 2 kali 3 kali akar 2, jadi ya, tuh ya. Kemudian ditambah 2 kali 3 kali akar 3. Ya, 2 kali 3 kali akar 3 ditambah lagi. Ya, sekarang dimainkan. Kalau tadi ini ya dari sini akar apa dari suku ini dikalikan dengan setiap suku yang ada pada faktor kedua. Ini sudah. Sekarang berikutnya ini akar 2 kali akar 2, kemudian akar 2 kali akar 3. Oke, kita tuliskan. Oh, udah ya, udah tulis ya. 2 akar 3 kali akar 2, 2 akar 3 kali akar 2, ditambah 2 akar 3 kali akar 3. Oke. Kemudian akar 2 kali akar 2. Ya. Kemudian satu lagi akar 2 kali akar 3. Ya. Oke. Sekarang dibagi tadi apa? Selisih 2 kuadrat ya. Hasil dari apa namanya? Hasil dari bentuk bentuk apa? Bentuk sekawan adalah selisih 2 kuadrat. Nah, sekarang kuadrat dari akar 2 apa? Adalah 2. Kuadrat dari akar 3 adalah apa? 9 gitu ya. Sorry 3. 9. Nah, ini. Ya kan? Oke, ada yang disederhanakan? Nah, ini jadi akar berapa? Ada yang bisa disederhanakan? Boleh. Jadi nanti berapa? Ini berapa hasil kalinya ini? Akar 6 ya toh. Ini akar 9, ini akar 4, ini akar 6 gitu ya. Di bawah 2 kurangi 3. Oke. Ya, mohon yang belum subscribe, kami masih sabar menunggu. Ya, silahkan untuk subscribe. Kalau sudah, bagi yang sudah kita lanjutkan. Ya, terima kasih subscribe-nya. Lanjut. Ya, kita lanjut. Ini 2 akar 6 ya kan? Oke, betul. Ditambah 2 akar berapa ini? 3 kuadrat. 3 ditambah akar 2 kali akar 2 berapa? 2 ditambah akar 3 kali akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Yang gitu ya. Nggak sulit ya. Baik, yang bawah hasilnya ini akar 2 kuadrat 2, akar kuadrat akar 3 kuadrat adalah 3. Jadi ini 2 kurang 3. Ini 1 ya. Pembilangnya ini 6 tambah berapa? 2. Oke. Ya, baik. Ini 2
2 akar 6 ditambah akar 6 jadi 3 akar 6 ya. Ini kan 1 akar 6 nih. Bacanya 1 akar 6, ini 2 akar 6. Jadi jumlahnya 3 akar 6. 6 tambah 2, 8. Dibagi 2 kurang 3 ini 1 ya. Negatif 1. Baik ya. Baik, kita lanjut. Mana yang gunakan kuadrat ini tadi? Akar A kuadrat mana di sini? Ini ya. Ini ya dikuadratkan. Berapa akar 2 kuadrat? Akar 2 dari 3 kuadrat ya gitu ya. Hasilnya ini. Akar A kuadrat sama dengan A. Oke, lanjut. Ini bisa ditulis dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain. Jadi menjadi negatif, kan dibagikan ini positif bagi negatif, negatif. Ini positif bagi negatif, negatif. Jadi menjadi negatif dari 3 akar 6 ditambah 8. Itu yang nulisnya seperti itu. Ya, oke. Ini A per negatif 1, negatif A. Ya, sekarang ini tadi pembagian dengan negatif 1 ya. Hasilnya apa? Negatif 3 akar 6, 8 dibagi negatif 1 ya negatif 8. Nah, sekarang negatifnya kita keluarkan dari kurung. Maka bisa ditulis menjadi negatif kali 3 akar 6 ditambah 8.